أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bagaimana cara mengobati? Bagaimana cara bertahan? Bagaimana cara berjuang? Apalagi jika Allah takdirkan ini tidak singkat. Dan semoga itu tidak terjadi. Wa nas'alullah salam wal afiyah. Dan kita minta keselamatan dan kesehatan. Tapi bagaimana menghadapi futur ini ketika iman down? Dan yang kita hadapi adalah hiruk pikuk rumah yang ternyata walaupun itu orang-orang terdekat kita, tapi kemampuan kita dan mereka untuk mengontrol diri itu seringkali lebih blong daripada kalau kita berhadapan dengan pihak luar. Hadirin yang Allah muliakan, yang pertama untuk mengobati futur tidak lain tidak bukan kita harus kembali kepada ilmu. Sibukkan hari-hari ini dengan ilmu, baik ilmu bermakna kita belajar maupun pengamalan dan implementasi. Tidak ada jalan lain yang bisa menjaga kita agar di kondisi futur atau fatrah tetap mengarah ke sunnah Nabi SAW adalah ilmu. Suka apa tidak suka, kita terima atau kita tidak terima, karena ini firman Allah. Allah berfirman, wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubra, dalam ayat yang sering kali kita bawakan di kajian Sabtu malam. Tapi bedanya ayat ini benar-benar dalam di hari-hari ini. Ketika Allah berfirman di surat Al-Kahfi ayat 68, wa kaifa tasbiru, dan bagaimana Anda bisa sabar, bagaimana Anda bisa bertahan, bagaimana Anda tetap on track. Karena sebagian para ulama mengatakan arti sabar adalah tamassuk bil kitab wa sunnah, berpegang teguh dengan Al-Quran dan sunnah apapun ujian dan musibahnya. Jadi on track di kondisi apapun. Wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bi khubra, bagaimana Anda bisa sabar sedangkan Anda tidak tahu ilmu dari apa yang Anda sedang hadapi. Bagaimana Anda bisa sabar sedangkan Anda nggak tahu ilmunya? Gak mungkin Anda bisa sabar. Dan hadirin, lagi-lagi ayat ini awalnya adalah komunikasi atau pembicaraan Nabi Khadir kepada Nabi Musa. Kalau Nabi Musa tidak bisa bertahan mendampingi Nabi Khadir karena beliau tidak tahu ilmunya, dan ini tidak aib kepada Nabi Musa karena memang wahyunya berbeda atau syaratnya berbeda. Dan Nabi Musa tidak gagal karena tujuan besar Allah adalah agar Nabi Musa benar-benar meresapi ketawaduan dan tidak mengatakan bahwa saya adalah manusia paling berilmu di muka bumi ini, sebagaimana awal dari perjalanan Nabi Musa bertemu dengan Nabi Khadir. Dan itu sudah kita bahas di majelis Sabtu malam. Tapi kita kembali lagi ayat ini. Ini ayat bukan untuk orang Jakarta,
bukan untuk orang Jabotabek yang menjadi pusat epicentrum atau yang menjadi epicentrum COVID-19, bukan untuk orang Jawa, bukan untuk orang Sulawesi, bukan untuk orang Kalimantan, bukan untuk orang Sumatera. Di awalnya, awal kalimat ini untuk salah satu nabi terbaik di dunia sepanjang masa, top 5-nya nabi, ulul azmi minar rusul, 5 terbaik nabi dan rasul, Nabi Musa alaihissalam. Bagaimana Anda bisa sabar sedangkan Anda tidak tahu ilmunya? Anda nggak akan bisa sabar. Kita akan terus tenggelam dalam suasana futur dan hancur kalau kita tidak tahu ilmunya. Maka hari-hari ini isi waktu dengan belajar. Isi waktu dengan Al-Quranul Karim dan Sunnah Nabi SAW. Itu langkah yang harus kita tempuh. Ustaz, tapi beda antara datang langsung dengan online, atau beda datang langsung dengan streaming, beda datang langsung dengan ikutin kajian via sosmed atau YouTube. Iya, kita sepakat beda. Tapi kondisinya sekarang tidak ada solusi lain. Kaidah ulama mengatakan, ma la yudroku kullu la yudroku jullu. Sesuatu yang tidak bisa dikerjakan secara 100%, bukan ditinggalkan semuanya, tapi kerjakan apa yang bisa Anda kerjakan. Nggak bisa 100% tadi, 90%, nggak bisa 80%, nggak bisa juga 70%. Dan itulah hakikat dari fattakullah mastata'tum, bertakwalah kepada Allah semaksimal kalian, mastata'tum, semampu kalian. Dan itulah makna firman Allah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebankan seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Ketika kita nggak mampu mengadakan kajian secara langsung, ngumpul di masjid, maka Allah nggak pernah membebankan kita untuk itu pada hari-hari ini. Allah membebankan apa yang Anda mampu. Online, oke, online, kata Allah. Ini secara makna, mafhuman. Dan insya Allah pahalanya sama. Keberkahannya insya Allah, kalau kita benar-benar ikhlas, Allah akan kasih keberkahan. Asal fight. Kita harus belajar. Ini waktunya memperbanyak berinteraksi dengan Al-Quranul Karim, hadits Nabi SAW. Dan harus ilmu. Kalau nggak hambar, kalau nggak futur, kalau nggak bermasalah, hadirin, Allah kan yang berfirman, jamaah sekalian, dalam surat Asy-Syura ayat 52, wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina, dan begitulah kami wahyukan kepada engkau ruh dari ketetapan atau dari sisi kami. Apa tafsir ruh di dalam ayat ini? Tafsir ruh Al-Quran. Al-Quran itu ruh. Dan kehidupan seseorang tergantung ruhnya. Begitu ruh dicabut, tidak ada kehidupan. Nggak ada kehidupan. Ketika ruh dicabut, Anda mati. Itu poinnya. Mau Anda ditangani dokter sehebat apapun di dunia, yang nangani Anda tim dokter terbaik di dunia, lalu Anda ditangani di rumah sakit terbaik di dunia, tapi begitu ruh Anda hilang, Anda mati. Sama. Kita melakukan physical distancing atau social distancing atau self isolation di rumah termewah di Indonesia, rumah termewah dengan fasilitas terbaik. Tapi ketika Anda tidak berinteraksi dengan Al-Quranul Karim, Anda tidak mengkaji ilmu yang bersumber dari Al-Quranul Karim, Anda mati. Dalam arti hidup, Anda hidup tapi hambar, kayak orang mati, nggak ada rasanya, nggak ada kebahagiaan, nggak ada sensasi, nggak ada ketenangan, down, stres. Di hari ini
ada banyak fakta yang masuk, ada banyak ya, ada orang yang nggak bisa tidur 3 hari, ada yang nggak bisa tidur 4 hari, pengakuannya, ada yang udah stres. Dan hadirin, semua kasus-kasus itu punya benang merah yang sama, punya persamaan. Mereka tidak berinteraksi dengan Al-Quranul Karim. Mereka tidak berilmu dan gak mau belajar. Allah yang mengatakan Al-Quran ruh, dan bicara ilmu maka berbicara Al-Quran dan sunnah Nabi SAW yang sahihah, karena ilmu itu Al-Quran dan sunnah yang sahihah. Lalu cabang dari dua wahyu tersebut, ya ijma, qiyas, lalu qaulus sahabah, lalu istishab, lalu istihsan, dan seterusnya dalam ilmu usul fikih, yang menciptakan kita, yang menciptakan alam semesta, yang menciptakan takdir, dan setiap episode-episodenya mengatakan bahwa Al-Quran adalah ruh. Maka untuk menghadapi kondisi ini, kita harus punya ruh. Dan hidup kita akan hambar ketika tidak ada ruhnya. Dan semua kita sepakat, ruh itu penting. Ruh itu penting. Kita mau makan enak di hari-hari ini, rumah kita luas. Ada sebagian ketika melakukan isolasi, dia di rumah yang 700 meter, 800 meter, ada yang 1000 meter, ada yang ribuan meter, tapi nggak bahagia, tapi stres, tapi ketakutan, tapi paranoid. Dan di waktu yang sama, ada saudaranya yang melakukan social distancing di rumah kotak, di rumah 4L, lu lagi, karena ruangnya cuma satu, ketemu lu lagi, tapi tenang deh, bahagia. Hadirin, rumahnya Nabi itu kayak apa ya? Berapa ribu meter rumah Nabi SAW? Rumah Nabi kecil, tapi beliau orang paling bahagia sedunia. Hadirin yang Allah muliakan, yang bikin kita down adalah kita nggak tahu ilmunya. Yang bikin kita hancur hari-hari ini, stres, lalu bingung, karena kita nggak tahu mau ngapain hari ini. Apa amalan yang harus saya lakukan agar perasaan saya lebih nyaman? Itu kan yang kita nggak tahu. Apa yang saya harus kerjakan agar saya nggak kepikiran, agar saya bisa bangkit. Ada sebagian orang hari ini itu harus memberhentikan dan merumahkan pegawai, staf, dan orang-orangnya yang sudah berjuang bareng sama bertahun-tahun, dan akhirnya itu membuat stres. Kenapa? Karena dia nggak ngerti harus ngapain. Dia nggak ngerti harus ngapain. Apa yang harus dilakukan? Ini semua tentang ilmu. Hadirin, ujian simple, tapi ketika kita tidak tahu ilmunya, itu menjadi berat dan besar, padahal sederhana. Dengan pengalaman saya terbatas, saya beberapa kali, dengan segala keterbatasan, beberapa kali itu ketemu kasus-kasus cekcok 3-4 pekan, isi 3-4 pekan saya cekcok segala macam. Pas konsul, itu solusinya cuma 5 menit. Oh gitu masalahnya, ya udah gini aja. Udah gitu, iya kenapa nggak kepikiran ya? Bukan nggak kepikiran,
Itu ada di Al-Quran. Anda nggak pernah belajar itu. Itu ada dalam hadis, misalnya riwayat Bukhari, tapi kan Anda nggak pernah buka Sahih Bukhari. Anda nggak pernah belajar itu. Jadi masalah yang cuma 5 menit, 10 menit, itu ketika nggak tahu ilmunya, akhirnya ribetnya, bingungnya, berantemnya, bisa sebulan, bisa 3 minggu, bahkan lebih. Itu masalah simpel. Sekarang ini masalah nggak simpel, hadirin. Ini pandemi, tingkatan wabah tertinggi. Ini negara-negara besar terpengaruh imbas. Sebagian negara-negara besar itu terancam resesi. Ini masalah sangat serius. Walaupun sebagian kita masih belum menyadarinya. Tapi bagi orang yang punya data dan mengikuti dengan data yang valid, semua mengatakan ini masalah serius. Lalu kita nggak punya ilmunya. Wajar jika terjadi futur. Maka nggak ada cara lain. Belajar. Waktu kita dengan firman Allah harus lebih banyak dibanding waktu kita dengan ucapan-ucapan manusia dan makhluk yang mayoritasnya tidak bermanfaat. Dan variasikan hadirin. Kalau nggak berat, ini baru hampir 2 minggu. Gimana kalau laqadarullah Allah uji kita beberapa bulan? Oh, bisa selesai jamaah. Maka harus belajar. Kalau Nabi Musa nggak bisa, mungkinkah kita bisa ngelewatin ini? Nggak mungkin. Wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubra. Bagaimana Anda bisa sabar dan bertahan sedangkan Anda tidak tahu ilmunya? Surat Al-Kahfi ayat 68. Harus belajar. Paksa diri kita. Setiap hari harus ada ilmu baru, khususnya berkaitan menghadapi hari-hari ini. Itu yang pertama, jamaah sekalian. Yang kedua, dan sebelum kita masuk yang kedua, para ulama kita seperti Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad ketika menjelaskan sebab-sebab turunnya iman, itu sebab pertamanya beliau katakan al-jahlu, kebodohan, nggak punya ilmu. Jadi sebab pertama iman turun itu nggak punya ilmu. Menarik, bukan beratnya musibah. Beliau nggak mengatakan pertama beratnya musibah atau yang pertama pandemi, enggak. Dan bukan berarti kita meremehkan masalah ini, tidak. Tapi sebab pertama adalah jahal. Sebab pertama adalah jahal, kebodohan. Karena itu yang membuat kita stres dan kita bingung, kita nggak tahu apa yang kita lakukan. Dan hadirin, saya tambahkan dikit, bukan hanya ketidaktahuan atau ketidakberilmuan kita membuat kita bingung harus ngapain, membuat kita nggak ngerti harus bagaimana. Tetapi yang semakin fatal, ketidaktahuan kita dan ketidakberilmuan kita membuat kita melakukan sesuatu yang ternyata kontraproduktif dan memperkeruh kondisi. Karena mayoritas manusia ketika nggak tahu bukannya diem, tapi tetap melangkah, tetap bicara, tetap bertindak, tetap berbuat. Mayoritas manusia ketika nggak tahu dia bukan diem,
Padahal kan Nabi selalu diam ya. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, hendaklah berkata baik, berkata benar, dan baik dan benar itu harus punya ilmu. Atau dia diam, kan gitu. Kalau kalau tidak punya ilmu nggak boleh melangkah, nggak boleh lakukan apa-apa. Allah juga berfirman, wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Dan janganlah Anda melakukan sesuatu yang Anda tidak tahu ilmunya. Dalam surat Al-Isra ayat 36. Janganlah Anda melakukan sesuatu kalau Anda nggak tahu ilmunya. Janganlah Anda ikuti sesuatu Anda nggak tahu ilmunya. Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran Anda, penglihatan Anda, dan hati Anda semua akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nggak boleh lakukan sesuatu. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Tapi kenyataannya ketika manusia tidak mengerti, ketika manusia bodoh, ketika manusia nggak punya ilmu, apakah mereka diam? Mayoritas tidak. Mayoritas akan tetap berbuat, akan tetap melangkah, akan tetap bicara. Dan itu semakin membuat keruh suasana. Semakin membuat keruh suasana. Karena dia bukan hanya tidak tahu jalan keluar kemana, tapi dia menjauh dari jalan keluar. Dengan maksiat yang dia lakukan, atau kesalahan yang dia kerjakan, karena dia nggak tahu bahwa itu sebuah kesalahan. Makanya Al-Imam Qatadah mengatakan apa? Al-Imam Qatadah mengatakan ijtama ashabu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabat Nabi berkumpul di suatu waktu. Fara'au, lalu mereka berpandangan, semua mereka berkumpul, lalu semua mereka berpandangan anna kulla syai'in usiyallahu bihi fahuwa jahalah. Ini menarik. Kesimpulan mereka, jadi para sahabat berkumpul, lalu mereka punya satu pandangan, mereka sepakat terhadap sebuah pandangan bahwa semua hal yang di dalamnya ada unsur maksiat kepada Allah, Allah dimaksiati, fahuwa jahalah, itu karena ada unsur kebodohan. Amdan kana au ghairahu, baik maksiat yang disengaja maupun maksiat yang tidak disengaja. Oh, itu pandangan yang dalam dari Al-Imam Qatadah menceritakan dari sahabat Nabi SAW. Semua hal yang di dalamnya ada unsur maksiat itu karena kebodohan, baik maksiat yang sengaja maupun nggak sengaja. Dan begitu maksiat, saya mau tanya kepada hadirin sekalian, apakah menyelesaikan masalah dengan maksiat atau membuat masalah semakin keruh, membuat musibah semakin dalam, benang semakin kusut? Dan kita tahu jawabannya, benang semakin kusut, masalah akan semakin rumit dan semakin jauh dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu harus belajar. Kita harus lebih giat belajar di hari-hari ini. Dan ini kesempatan besar sebenarnya kalau kita mau lihat dari angle yang berbeda. Di waktu normal mungkin alasan kita ke kantor lah, atau kerjaan lah, atau sibuk dagang lah, harus jaga toko lah. Sekarang tidak ada alasan. Tapi semua butuh taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Karena manusia paling jago cari alasan. Gunakan momen ini untuk belajar, untuk ikuti kajian secara online, untuk berinteraksi dengan Al-Qur'anul Karim, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
dan lain sebagainya. Dan bisa, dan alhamdulillah ustadz-ustadz kita dan ahli ilmu pun giat sekali dalam menyebarkan ilmu di hari-hari ini. Mereka semangat dan kita bersyukur kepada beliau-beliau. Ambil ilmunya aja, nggak bisa. Kita nggak bisa bertahan dengan ini tanpa ilmu. Karena intinya bukan ujian, intinya adalah ilmu. Ujian semudah apapun, kalau kita nggak tahu ilmunya, kita akan bingung. Kita akan bingung. Sebagaimana ujian seberat apapun, kalau kita tahu ilmunya, kita akan tenang. Kita akan tenang. Sekali lagi saya suka kasih permisalan, apabila waktu kita dulu sekolah, lalu kita akan ujian mata pelajaran yang paling killer dalam kehidupan kita pada saat itu. Apa mata pelajaran paling killer waktu sekolah, hadirin? Kimia atau fisika, menurut survei banyak pihak. Dan ini bukan berarti mengandung konotasi negatif kepada pencinta kimia dan fisika atau guru kimia atau guru fisika. Justru ini meningkatkan kedudukan mereka, karena mereka pengajar dan bisa menaklukkan bidang yang sulit. Misalnya dulu waktu kita sekolah, besok kita ujian kimia, dan ujian kimia, dan ini adalah mata pelajaran paling sulit menurut kita. Dan ini ditambah lagi kebetulan guru yang ngajar itu killer. Ada banyak guru kimia dan fisika yang seru-seru dan asik-asik gitu loh. Tapi ini kebetulan dapat yang killer. Tibalah hari H, dan ternyata benar, itu soal tersulit yang pernah kita baca dalam kehidupan kita di dunia yang fana ini. Kita nggak pernah lihat soal sesusah itu, nggak pernah dengar dan nggak pernah lihat. Dan sang guru hanya kasih satu soal, jadi bilangnya cuma 2, dapat 100 atau 0. Jadi nggak ada 9, nggak ada 8, nggak ada 7, nggak ada 6, nggak ada 5, dan seterusnya. Itu saking killernya nih guru. Jadi kalau nggak 100, 0 udah. Nggak ada opsi di antara 2 angka itu. Dan itu soal tersulit. Tapi kebetulan ujian tersebut atau soal ujian tersebut adalah materi yang kita baca tadi malam saat kita belajar kimia sampai jam 2:30. Kita belajar sampai jam 2:30, walaupun baru mulai jam 2. Sama juga bohong ya. Jadi kita tidur atau ketiduran, bangun-bangun jam 2, lalu baca-baca setengah jam, ngantuk lagi, bismillah kalau mau tidur lagi. Tapi setengah jam itu yang keluar, kan efektif, hadirin. Itu yang keluar. Dan masih segar dalam ingatan kita. Saya ingin tanya kepada para pemirsa dan yang mengikuti kajian ini, kira-kira saat kita mengerjakan ujian kimia, kita stres, kita down, kita berantakan, atau kita akan happy dan senang? Kita tahu jawabannya. Kita akan mengerjakan sambil bahagia, senang, nyaman, fresh, dan seterusnya. Bahkan kadang-kadang tebar pesona. Apalagi kalau kita lihat ke kanan dan lihat ke kiri, yang kanan pucat, yang kiri keringat dingin. Tambah bangga kita, tambah senang. Tapi menariknya hadirin, kenapa kita tenang dan bahagia mengerjakan ujian tersebut, dan sebelah kanan kita stres, pucat, sebelah kiri kita keringat dingin, padahal ujiannya sama-sama kimia. Dan soalnya sama. Nggak ada bedanya. Ujiannya sama, tingkat kesulitannya sama, tapi kenapa yang satu bahagia,
yang satu stres dan keringat dingin. Jawabannya, ilmunya beda. Yang pucat, stres, dia nggak belajar. Yang keringat dingin, dia sempat belajar, deg-degan, ilmunya hilang. Akhirnya begitu dia ngisi, nggak pakai ilmu juga. Ilmunya beda. Dan ingat, dalam ilustrasi ini ujian belum selesai. Jadi kita masih belum perlu pakai quote-quote hikmah dan bijak di setiap kegelapan malam akan setiap selesai kegelapan malam pasti akan ada matahari terbit. Nah, kita nggak usah pakai setelah-setelahan. Ini masih dalam kondisi ujian. Itu orang udah happy, itu orang udah bahagia, itu orang udah senang. Kenapa? Karena dia hadapi ujian itu dengan ilmu. Maka walaupun ujian belum berakhir, bahkan dia sudah merasakan kebahagiaan dari menit-menit pertama ujian kimia itu dimulai. Jadi jangankan berakhir, mendekati akhir aja enggak. Di pertengahan pun juga belum, masih di awal. Bahagia, 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 bahagia. Dari menit pertama sampai menit terakhir dia akan bahagia. Kenapa demikian? Karena dia menjalani ujian itu dengan ilmu. Barang siapa yang menjalani ujian Allah di hari-hari ini dengan ilmu, dan dia konsisten dengan ilmu diamalkan, ilmu dipelajari dan ilmu diamalkan, ilmu dipelajari dan ilmu diimplementasikan, ilmu dipelajari lalu ilmu diimplementasikan, terus begitu, ilmu dipelajari dan ilmu diamalkan, maka dia akan bahagia. Dan simpel aja, begitu kita merasa nggak nyaman, begitu kita down, evaluasi poin ini. Jangan-jangan hari ini kita nggak tahu ilmunya. Enggak, aku udah tahu kok ilmunya begini. Anda amalkan nggak? Enggak sih, itu masalah Anda. Enggak, aku udah amalkan begini. Cek ilmunya valid apa tidak, berdasarkan Al-Quranul Karim dan sunnah Nabi SAW yang sahih apa tidak. Ini yang perlu kita camkan. Hadirin, kita nanya simpel aja deh. Yang paling tahu kunci ujian kimia, guru kimia atau guru tata boga atau PPKN, hadirin? Saya nggak tahu PPKN masih ada apa enggak, atau istilahnya udah diganti. Yang paling tahu kunci ujian kimia, guru kimia atau guru geografi? Semua sepakat guru kimia. Kenapa? Karena dia yang buat soal. Karena dia yang buat ujiannya. Dia yang paling tahu. Simpel aja. Ujian kita pada hari-hari ini. Ujian kita ketika kita harus ada di rumah. Ujian kita ketika usaha kita goncang. Ujian kita ketika kita dirumahkan. Ujian kita ketika omset kita terjun bebas. Ujian kita ketika toko kita tutup. Tanah Abang udah tutup ya. Tanah Abang kalau nggak salah udah tutup. Atau kalau nggak tutup 100%, mayoritas sudah tutup. Di beberapa orang yang bergerak di retail itu udah banyak yang tutup. Pertanyaan, siapa yang menciptakan ujian ini semua? Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah yang paling tahu ilmunya. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Bukankah yang menciptakan Anda lebih tahu tentang Anda? Surat Al-Muluk ayat 14. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Bukankah yang menciptakan Anda lebih tahu tentang Anda? Oleh karena itu, hadirin yang Allah muliakan, ini yang perlu kita camkan bersama-sama. Hari ini harus isi dengan ilmu. Isi dengan ilmu, isi dengan ilmu. Lalu perbanyak waktu dengan Al-Quranul Karim. Karena Al-Quran adalah sumber ilmu dan Al-Quran adalah ruh. Dan kita tidak akan bisa bertahan kalau tidak punya ilmu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم